Pendeta Victor Kiwol SPD, tertutup di Depok, terbuka di Lahat. Korban penggusuran jalan tol Cisalak Cinere. Nama lengkapnya adalah Victor Felix Kiwol. Lahir di Manado 3 Agustus 1969. Menikah dengan Hana Kiwol Salangka yang berasal dari Pontianak. Victor dan Hana sama-sama adalah anak pendeta. Pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak, Joshua, Pinkan, dan John. Pada awalnya mereka melayani di GPDI Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tetapi kendala demi kendala mereka hadapi di sini. Pertama, mereka beribadah di sebuah tempat di kawasan Gas Alam, Cimanggis, tetapi mereka dilarang oleh warga sekitar untuk beribadah. Karena dilarang, mereka pun pindah tempat ke lokasi lain, masih di kawasan Cimanggis. Namun beberapa tahun kemudian, tempat mereka tinggal ini pun kena gusur oleh proyek pembuatan jalan tol Cisalak Cinere, Depok. Jemaat lain juga ikut kena gusur, sehingga mereka sudah pindah tempat entah kemana. Tergusur oleh proyek jalan tol, mereka pindah lagi ke sebuah tempat yang baru, yaitu di kawasan Harjamukti, Cimanggis. Di tempat baru ini tidak ada lagi jemaat yang akan dilayani, sementara mereka harus membesarkan 3 anak mereka yang masih kecil, Joshua, Pinkan, dan John. Beruntunglah Victor Kiwol, selain seorang pendeta, dia juga memiliki gelar akademis, yaitu Sarjana Pendidikan atau SPD. Dengan ijazah SPD tersebut, dia dapat diterima untuk mengajar di sebuah sekolah Kristen, yaitu Sekolah Pondok Daun di Jalan Pekapuran, Cimanggis. Selain mengajar, ketiga anaknya pun disekolahkan di sekolah ini, salah satu sekolah terbaik di Depok, Jawa Barat. Menurut Victor, gaji mengajarnya tidak diambil karena dipotong untuk membayar biaya sekolah ketiga anaknya. Sementara untuk biaya hidup sehari-hari, ia selalu mendapat berkat dari rekan-rekan hamba Tuhan yang memberinya jadwal untuk berkhotbah. Pada intinya, Tuhan tetap memelihara mereka dan tidak kekurangan. Meskipun Victor cukup lama mengajar di sekolah Pondok Daun, tetapi jiwa sebagai hamba Tuhan tidak hilang dari dirinya. Bahkan panggilan sebagai seorang gembala sidang tetap membara di hatinya. Dia tetap berdoa dan menunggu waktu. Kapankah panggilan gembala sidang itu akan terwujud dalam dirinya? Ketika mereka berdua, suami istri, lama berdoa, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ada sebuah desa di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, tepatnya di Kecamatan Merapi Timur. Desa itu bernama Lematang Jaya. Ada sahabatnya di sana menawarkan dia kalau dia mau menjadi gembala di tempat itu, karena di situ telah terjadi kekosongan. Ketika disurvei, ternyata Victor setuju dan istrinya Hana juga setuju. Maka pindahlah mereka ke Lahat di desa Lematang Jaya, Kecamatan Merapi Timur pada tahun 2016 silam. Jika Anda naik bus Jakarta Palembang lewat Muara Enim, maka tempat ini akan dilewati. Mayoritas penduduk desa ini adalah bekerja sebagai petani karet dan sawit. Kehadiran pendeta Victor Kiwol di desa Lematang Jaya
disambut gembira oleh rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di Lahat. Jemaat juga di desa Lembatan Jaya sangat bersuka cita karena mereka sudah memiliki kembali seorang gembala sidang yang akan menuntun mereka dalam Tuhan. Kondisi tempat ibadah atau gereja yang sederhana ini direnovasi kembali menjadi tempat yang layak untuk beribadah. Jiwa-jiwa yang hilang pun telah dicari dan telah kembali lagi beribadah. Ada pengalaman yang sangat menakutkan bagi Victor karena di awal kedatangannya, bangun pagi dia mendapati ada ular kobra sebesar lengan orang dewasa di bawah tempat tidur. Namun Tuhan melindungi mereka. Jiwa-jiwa baru mulai berdatangan dan 1-2 jiwa menyerahkan diri untuk dibaptis oleh hamba Tuhan, Pendeta Victor Kiwol. Jika ia tidak sedang sibuk dalam pelayanan, ia membersihkan lahan seluas 0,5 hektar yang ada di samping gerejanya yang ditanami pohon sawit dan karet. Ada juga sayur-sayuran dan segala kebutuhan dapur untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun ia melayani pekerjaan Tuhan di desa terpencil, namun anak-anaknya bersekolah dengan baik. Satu Joshua kuliah di Semarang, Pinkan kuliah di Jakarta, dan si bungsu John sekolah di Jakarta. Victor tidak khawatir karena ketiga anaknya, baik di Semarang maupun di Jakarta, mereka semua tinggal di pastori GPDI. Pendeta Victor Kiwol berprinsip, sebagai hamba Tuhan, ia harus siap melayani di kota ataupun di desa. Ia berkata, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan.